Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Tri Wahyu Saputro, saya mahasiswa dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Nah, kali ini saya ingin memberikan sedikit penyuluhan mengenai hama tikus. Nah, ini dalam rangka untuk praktikum penyuluhan pertanian. Nah, tikus ini Pak, hewan yang punya siklus hidup cepat Pak. Nah, tikus betina itu mengalami masa bunting atau hamil itu dalam jangka waktu hanya 3 minggu Pak. Nah, terus tikus anakan betina dari masih cimbel itu sampai nanti siap untuk bunting sampai masa dewasa itu hanya butuh waktu 5 minggu Pak. Jadi siklus hidupnya itu cepat. Nah, nanti setelah melahirkan hanya dalam jangka waktu 2 hari itu dia sudah bisa birahi lagi, sudah siap untuk kawin lagi. Sementara dalam jangka waktu 1 tahun, karena siklus hidupnya cepat tadi, dia bisa beranak sampai 4-5 kali. Nah, dalam setiap lahiran atau bunting ketika dia melahirkan itu anaknya bisa mencapai 12 ekor, tapi rata-rata itu 6 ekor. Nah, kalau keadaannya mendukung dalam artian pakannya itu tersedia, itu dari sepasang, dari jantan dan betina, dari 2 tikus, kalau dibiarkan begitu saja itu bisa berkembang menjadi 900 ekor tikus Pak. Karena itu kalau tikus itu dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa menghabiskan nggak hanya 1 petak lahan milik petani, milik 1-2 orang petani, tapi bisa 1 hamparan itu habis semua kalau dibiarkan begitu saja. Itulah kenapa tikus sawah itu menjadi hama bagi para petani yang harus dikendalikan. Nah, kalau Bapak sendiri pernah nggak mengalami kegagalan panen atau diserang oleh hama tikus? Ya tahu. Harus tahu lho kuwi tak tilake iki sik foto dong lek ora posisi seminggu tak tilake wis tak mobil HP ku asine isi pinggir galem to. Ada beberapa yang direkomendasikan mengenai PHTT ini. Yang pertama itu tanam dan panen serempak. Nah, kenapa harus serempak? Karena itu tadi, kalau misal dalam 1 hamparan itu seluruh petani melakukan tanam dan panennya serempak, otomatis ada jeda waktu sebelum masa tanam berikutnya. Nah, dalam jeda waktu itu tikus tidak memiliki pangan. Yang kedua, pengaturan jarak tanam atau kita sering sebutnya sebagai jajar legowo. Nah, dalam jajar legowo itu kan ada lorong-lorong antara padi. Nah, di lorong-lorong itu kurang disukai tikus. Kenapa? Karena di area terbuka itu tikus cenderung bisa ditemukan oleh predatornya. Nah, kemudian yang ketiga ada sanitasi habitat. Nah, sanitasi habitat ini dilakukan pada awal masa tanam. Itu meliputi pembersihan gulma, semak, tempat bersarang, terus habitat-habitat tikus di tempat-tempat misalnya batas perkampungan, tanggul irigasi, pematang, tanggul jalan, parit, sama saluran irigasi. Nah, dengan sanitasi habitat ini nanti tikus akan kehilangan tempat berlindung sementara serta tempat-tempat pembuatan lubangnya. Kemudian yang keempat itu gerobioan. Nah, gerobioan ini kan tindakan penangkapan tikus, pengendalian lubang, penggenangan lubang, penjaringan, pemukulan serta perburuan dengan hewan. Nah, gerobioan ini bagusnya dilakukan secara massal Pak. Karena tenaga yang dibutuhkan kan besar. Terus gerobioan ini kalau biar lebih efektif biasanya disertai pengembosan dengan asap belerang atau pakai umpan beracun. Nah, gerobioan ini bagusnya dilakukan di sebelum tanam atau pratanam. Kenapa? Karena kalau misal kita sudah mulai menanam, ada tumbuhannya, kita gerobioan rame-rame malah nanti yang rusak juga tanamannya. Nah, kalau Bapak di sini masih sering ada gerobioan nggak Pak? Yo pon anunya tak pasang iku tok. Obat tapi si foto pasangan apa si foto. Nah, kemudian yang kelima itu ada pengembosan massal atau fumigasi. Nah, pengembosan ini dilakukan pada awal tanam, melibatkan seluruh petani di hamparan itu. Nah, fumigasi ini terbukti efektif untuk membunuh tikus beserta anak-anaknya sekalian yang ada di dalam lubang. Nah, untuk memastikan tikus itu mati, kalau sudah
kita lakukan pengembosan, itu lubangnya ditutup dengan lumpur, Pak. Nah, nanti tujuannya itu biar tidak dijadikan sarang lagi oleh tikus lain yang baru datang. Yang keenam ada rodensida atau pengumpalan beracun. Nah, ini tadi Bapak sudah pernah melakukan, Pak, ya? Iya. Nah, tapi ada kesalahan fatal yang umum dilakukan petani, Pak. Itu penggunaan rodensida ketika padinya itu sudah diserang. Nah, seharusnya rodensida ini dilakukan sebelum masa tanam. Itu bagusnya dilakukan sebelum padi itu masuk gunting itu sih, Pak. Kenapa kalau sudah ada tanaman padi, tikus itu lebih memilih untuk makan padinya daripada umpan yang kita berikan. Nah, berdasarkan cara kerjanya, rodensida itu ada 2 jenis. Yang pertama akut, yang kedua ada antikoagulan. Yang akut itu kita kasih di tempat itu tikusnya langsung mati. Tapi yang antikoagulan itu dalam jangka waktu 3-5 hari baru mati. Nah, kalau menurut saya yang bagus itu yang antikoagulan. Karena kalau kita pakai yang akut, yang di tempat langsung mati, nanti kalau ada tikus lain yang melihat, kemungkinan umpan kita tidak dimakan. Beda sama antikoagulan, sampai 3-5 hari baru mati. Jadi tikus lain nggak mengira kalau umpan itu umpan beracun. Nah, waktu yang paling tepat itu sebelum tanam atau masa pratanam dan masa olah lahan. Nah, tapi kalau nanti populasi tikus ini masih tinggi, rodensida ini bisa dilanjutkan sampai maksimal itu 20 hari setelah tanam. Nah, rodensida ini bisa diletakkan di bambu panjang atau tabung bambu. Itu tujuannya biar tidak dimakan hewan lain. Tapi rodensida ini bagusnya menjadi alternatif paling akhir, Pak. Nah, kemudian yang ketujuh ada penerapan TPS. TPS itu trap barrier system. Trap itu jebakan, barrier itu penghalang. Jadi TPS itu penghalang yang dikasih jebakan. Nah, TPS ini kita pakainya tanaman perangkap. Itu ditanam 3 minggu sebelum masa tanam. Nah, itu kenapa? Karena kalau tanaman perangkap itu kan ditanam lebih dulu, guntingnya lebih dulu, itu lebih menarik bagi tikus. Nah, jadi TPS itu kita pakai penghalang menggunakan plastik bening atau terpal. Itu dikelilingi atau mengelilingi tanaman perangkap tadi. Ya, lah nanti di sekeliling TPS-nya itu diberi bubuk perangkap, Pak, sebagai jebakannya. Nah, nanti tanaman perangkap itu menarik tikus. Tikusnya justru terjebak di bubuk perangkap tadi. TPS ini diletakkan di tempat-tempat yang sering diserang oleh tikus, Pak. Nah, misalnya di tanggul-tanggul, di dekat-dekat tanggul. Nah, itu Kembapan itu ada penerapan LTPS. Jadi yang tadi TPS, yang ini LTPS. LTPS itu linear trap barrier system. Jadi kalau yang tadi itu mengelilingi tanaman perangkap, yang ini hanya memanjang, Pak, minimal 100 meter. Nah, bedanya LTPS dengan TPS ini tidak memerlukan tanaman perangkap. Terus kalau TPS itu tadi kotak atau mengelilingi tanaman perangkap, yang ini bentuknya memanjang. Nah, terus kalau yang tadi kan bubuk perangkapnya itu pintu masuknya hanya dari luar, hanya satu sisi. Nah, kalau LTPS ini 2 sisi, selang-seling, Pak. Jadi menghadap ke sana dan menghadap ke sini. Nah, tapi nanti kalau sudah mulai padi itu rimbun, itu yang dari sisi lain itu dipindahkan menjadi satu sisi, Pak. Nah, itu menghadap ke habitat tikus, jadi melindungi padi yang sudah mulai rimbun. Nah, LTPS ini juga efektif untuk menangkap tikus migran, tikus yang berpindah dari tempat lain, sehingga melindungi padi-padi yang tadi sudah ditanam. Nah, sekian pemaparan dari saya, Pak, mengenai pengendalian hama tikus. Nah, semoga pemaparan saya tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.